Shalom. Aduh, kurang semangat sekali lagi. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini gimana kabarnya, Kak Deborah? Luar biasa. Luar biasa. Kak Brian? Luar biasa. Luar biasa. Pemain musik gimana kabarnya? Luar biasa. Pemain tamborin gimana kabarnya? Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini, pagi ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita, teman-teman ya. Walaupun masih online di rumah, tetapi kita harus tetap serius untuk ibadah kepada Tuhan. Jangan lupa mandi dulu, sarapan, terus juga duduk yang apa Kak Deborah? Yang rapi ya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman semua. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan sepanjang hari ini untuk anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menyertai kami dalam setiap ibadah kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh melompat untuk Engkau, kami boleh menari untuk Engkau, kami boleh menyanyi untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau sertai kami sepanjang ibadah ini, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah siap? Siap ya, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, teman-teman semua. Kita siapkan hati kita, semuanya fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap mencintai Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tetap mau mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan dengan lembut. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik yang di rumah kita menyembah Tuhan sama-sama ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan hari ini. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, kami cinta Tuhan, kami rindu Engkau. Terima pagi yang indah ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau melompat buat Tuhan, kami mau menari buat Tuhan. Mampukan kami dan sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap penyembahan yang kami naikkan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Kak Deborah sama Kak Brian tadi sudah mandi belum ya? Sudah dong. Sudah sikat gigi belum ya? Sudah. Coba maskernya dibuka sebentar, Kak Lina mau lihat senyumannya dulu, coba. Senyum ke adik-adik dong. Iya.
Ada yang di rumah jangan lupa buat mandi dan juga sikat gigi dulu ya. Oke, siap untuk memuji Tuhan Kak Deborah, Kak Brian? Siap. Melompat buat Tuhan, menari buat Tuhan? Siap. Amin ya. Saat iblis merayuku. Gayanya Kak Deborah dulu. Oke, Kak Brian gimana? Teman-teman yang di rumah gimana gayanya? Nanti pas aku berani tampil beda, kita harus punya gaya yang berbeda ya teman-teman. Oke, siap? Kita mulai dari awal lagi ya. Iblis merayuku, saat iblis merayuku, aku dalam nama ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus tampil beda. Tampil bedanya gimana nih? Tidak boleh. Ayo, apa Kak Deborah? Sebagai anak Tuhan kita harus tampil beda yang kayak gimana? Harus seperti Tuhan. Harus seperti Tuhan Yesus yang mengasihi. Terus kalau Kak Brian tampil bedanya gimana? Harus saling mengampuni. Harus saling mengampuni. Good, semuanya bagus-bagus dan juga keren-keren. Siap untuk melompat lebih lagi? Siap. Amin. Yuk kita pujikan pujian yang berikutnya yuk. Kasih-kasih Yesus. Mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Sekali lagi kasih-kasih Yesus, kasih
Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita ya teman-teman yang di rumah. Disiapin persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah waktunya ke gereja bisa dibawa ke gereja. Sudah disiapkan? Kalau sudah kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari ibadah ini dari awal hingga sampai saat ini ya Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan kami supaya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat persembahannya teman-teman. Dan sebentar lagi kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh dalam sikap doa ya. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau meninggikan nama Tuhan sekali lagi. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ini dari awal lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan, kita bisa ibadah lagi, kita bisa bersekutu lagi bersama-sama. Gimana kabarnya? Kakak harap teman-teman semuanya sehat ya di rumah, bisa ibadah bersama-sama melalui online ini. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Salah satu kisah dalam Alkitab yang biasanya sudah kita pasti tahu, yaitu tentang Simson dan Delila. Teman-teman udah pada tahu tentang cerita Simson dan Delila? Pasti udah tahu ya. Nah, sebelum kita lanjut firman-nya, kita saksikan dulu cerita dari Simson dan Delila ini. Cus. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara.
Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan. Nah, kita udah lihat tadi ya cerita tentang Simson dan Delila tadi. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau baca satu firman dulu di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Teman-teman buka di Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Kakak bacain buat teman-teman ya. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, puji Tuhan kita sudah membaca tentang firman Tuhan ini tentang Simson dan Delila. Kakak ulangi sedikit ya tentang cerita yang sudah kita lihat tadi tentang Simson dan Delila. Simson adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Simson ini diberikan kekuatan sama Tuhan, diberikan keistimewaan sama Tuhan untuk Simson ini sebagai penyelamat bangsa Israel dari tawanan bangsa Filistin. Simson ini diberikan kekuatan yang sangat besar ya teman-teman. Dia bisa mengalahkan singa sendirian, dia bisa mengalahkan puluhan bahkan ratusan orang Filistin dengan cuma rahang keledai atau rahang keledai. Nah, dia bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam Simson ini. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, bahwa Manoah ini adalah orang tua Simson ya. Manoah dan Simson ini sudah diberikan perintah sama Tuhan, jangan sekali-kali mencukur rambut anakmu atau Simson ini, dan juga jangan memberitahukan kepada orang-orang kelemahan dari kekuatan Simson ini. Tapi tadi kita sudah lihat bahwa Simson ini dekat sama seseorang, yaitu Delila. Simson ini sangat cinta sama Delila, sampai-sampai Simson ini lupa sama perintah Tuhan. Simson ini tidak taat lagi sama Tuhan. Saat Delila sebagai mata-mata bangsa Filistin membujuk Simson buat Simson itu memberitahukan kelemahan Simson itu di mana. Nah, akhirnya Delila merengek-rengek ya, minta sama Simson untuk diberitahukan kelemahanmu itu di mananya, karena kamu itu orang yang sangat kuat, bahkan ditakuti sama bangsa Filistin. Akhirnya karena cintanya sama Delila, Simson lupa sama perintah Tuhan. Simson tidak taat lagi sama perintah Tuhan. Akhirnya dia memberitahukan kelemahannya, bahwa kelemahannya itu adalah saat rambutnya dipotong, kekuatan yang dari Tuhan itu akan hilang. Akhirnya karena Simson tidak taat tadi, Simson ditangkap sama bangsa Filistin dan juga mati bersama-sama orang Filistin. Nah, di sini yang bisa kita ambil dari kisah Simson ini tidak taat sama perintah Tuhan. Manoah dan Simson sudah diberitahukan sama Tuhan, sudah diberikan perintah bahwa Simson ini akan sebagai penyelamat bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tapi jangan sekali-kali mencukur rambut Simson. Tapi Simson ini tidak taat lagi sama Tuhan. Tergoda rayuan iblis, tergoda rayuan Delila sang kekasih, akhirnya Simson tidak taat lagi sama Tuhan. Siapa yang di sini adik-adik pernah tidak taat sama Tuhan?
Tidak taat sama perintah Tuhan. Angkat tangan. Ada beberapa ya mungkin ya yang angkat tangan yang tidak pernah tidak taat sama perintah Tuhan. Mungkin wah ada uang nih, uang ayah sama ibu nih, nggak ada yang lihat, ambil aja lah. Padahal firman Tuhan dikatakan bahwa jangan mencuri. Tapi karena kita tergoda sama uangnya buat jajan es, buat jajan permen dan lain sebagainya, akhirnya kita tergoda sama rayuan iblis. Kita tidak taat lagi sama perintah Tuhan. Apalagi misal ngejailin temen. Siapa yang pernah ngejailin teman? Pasti semuanya pernah ya. Ngejailin temen, tidak taat sama perintah Tuhan. Misal lagi dikatakan bahwa kita harus jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kita, tapi kita lebih memilih main daripada ibadah IRA saat ini. Siapa yang pernah satu minggu misal nggak ikut ibadah IRA karena diajak main PS misal, atau diajak main kemana dan sebagainya, jadinya tidak ibadah IRA. Nah, kita pernah ya tidak taat sama Tuhan. Adik-adik pernah. Nah, saat kita pernah tidak taat sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yang pastinya minta ampun sama Tuhan, karena kita sudah melupakan perintah Tuhan. Yang pertama, minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu setia dan adil. Saat kita minta ampun, pasti Tuhan juga akan mengampuni anak-anak yang terbuka atau percaya sama Tuhan. Yang kedua apa? Jangan sampai ke depannya kita tergoda lagi sama rayuan iblis. Kalau iblis menggoda teman-teman seperti tadi yang lagunya Kak Marlina ada, saat iblis menggodaku lalu ikut, aku tolak itu dalam nama Yesus. Nah, saat teman-teman digoda sama iblis untuk melakukan dosa, teman-teman seperti lagu tadi, teman-teman berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan berikan kekuatan sama teman-teman. Ingat ya, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Jangan seperti Simson tadi saat digoda sama iblis melalui Delila ya. Untuk tidak taat sama Tuhan, Simson memilih untuk tidak taat sama Tuhan, memilih untuk percaya sama Delila. Akhirnya Simson ditangkap sama bangsa Filistin dan juga mati sama-sama dengan bangsa Filistin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang Simson dan Delila ini untuk kembali lagi saat kita tidak taat, minta ampun sama Tuhan. Untuk kedepannya, untuk saat iblis menggoda teman-teman, ada rayuan iblis untuk melakukan dosa dan lain sebagainya, teman-teman harus berani menolak dalam nama Tuhan Yesus. Ingat ya, taat sama Tuhan, T-A-A-T, taat. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang untuk lebih lagi taat sama perintah Tuhan dan mengakui dosa kita sama Tuhan, sehingga Tuhan akan mengampuni dan memberikan kekuatan saat kita berdoa sama Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Kami ucap syukur kami sudah belajar tentang Simson dan Delila ini Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk kami kembali lagi semakin taat sama Engkau, semakin percaya dan semakin menuruti perintah firman-Mu Tuhan. Ajar kami dan berikan kami kekuatan untuk kami menolak setiap rayuan-rayuan iblis, rayuan-rayuan dosa Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap aktivitas kami selanjutnya, setiap firman-Mu ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ucap syukur dan doa. Bye-bye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.